Selamat pagi. Selamat pagi kepada siswa-siswi kami kelas 9. Ibu harap siswa-siswi kami kelas 9 masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk selanjutnya. Ibu harap semua sudah siap untuk memasuki materi untuk berikutnya. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Pencipta umat manusia, kami bersyukur kepadamu karena sungguh ajaiblah karya ciptaan-Mu. Engkau telah menganugerahkan hidup kepada kami. Engkau adalah awal kehidupan kami dan tujuan akhir hidup kami. Bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan ini, agar selalu mengikuti kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kamu buka bukumu ya, supaya kita masuki materi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi kita yang berikutnya, yaitu bagian kedua dari bab yang ketiga. Bagian kedua dari bab yang ketiga dengan tema mengembangkan budaya kehidupan. Ya, mengembangkan budaya kehidupan. Pada materi kita yang sudah lewat, ya, 2 minggu yang sudah lewat, kita sudah mempelajari materi kita mengenai keluhuran martabat manusia. Baik, satu poin penting yang bisa kita tarik dari materi kita yang sudah lewat, bahwa manusia itu memiliki martabat yang luhur. Dan karena itu, semua tindakan yang sifatnya merendahkan martabat manusia harus kita hindari dan harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Sebaliknya, kita harus selalu berusaha untuk menjunjung tinggi martabat manusia, baik martabat kita sendiri maupun martabat orang lain. Anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari dan mendalami materi kita mengenai mengembangkan budaya kehidupan. Ya, kamu lihat buku paketmu nak, mengembangkan budaya kehidupan. Banyak orang mengatakan bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan.
Hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah tantangan. Dan masih banyak lagi. Tetapi pada kesempatan ini kita juga harus melihat bahwa hidup itu berasal dari Tuhan. Kita menerima kehidupan kita dari Tuhan. Dan karena Tuhan itu suci. Allah itu suci. Maka kehidupan yang kita terima darinya juga adalah suci. Nah, itu salah satu sifat dari kehidupan yang kita miliki. Baik hidup kita itu adalah suci karena berasal dari Allah. Nah, karena itu semua tindakan yang sifatnya merusak kehidupan, apalagi mengakhiri kehidupan, baik kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain, itu harus kita jauhkan dan harus kita hindari. Sebaliknya juga, kita harus memelihara kehidupan kita, harus menjaga kehidupan kita, dan juga mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus sendiri menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan bahkan menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, anak-anak ibu, dalam kenyataannya kita bisa melihat bahwa banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan, bahkan mengakhiri kehidupan, yang bertentangan dengan firman atau sabda yang kelima, yaitu jangan membunuh. Tindakan-tindakan yang seringkali dilakukan oleh manusia yang sifatnya merusak dan mengakhiri kehidupan. Contohnya yang pertama, melakukan aborsi. Itu maksudnya melakukan aborsi, menggugurkan janin dalam kandungan, sehingga janin dalam kandungan itu tidak sempat lahir ke dunia dan menikmati kehidupan. Ini adalah salah satu tindakan membunuh, bahkan membunuh makhluk yang paling tidak berdaya dan tidak bisa membela dirinya. Contoh yang kedua adalah eutanasia. Eutanasi ini maksudnya mengakhiri kehidupan oleh karena penderitaan yang dialami. Dia ingin mati secara bahagia, tetapi apapun alasannya, kehidupan itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang seharusnya boleh menentukan kehidupan kita. Contoh yang ketiga adalah tindakan terorisme. Terorisme ini maksudnya suatu tindakan yang sifatnya menghancurkan kehidupan dengan orang lain, mengakhiri kehidupan orang lain, dan bahkan juga mengakhiri kehidupan dia sendiri demi menghancurkan kehidupan orang lain, bahkan kehidupan orang banyak. Contoh yang keempat adalah genosida, yakni pembantaian habis-habisan terhadap suku atau bangsa tertentu. Yang kelima, contoh yang kelima adalah perang. Ya, perang. Yakni itu semua adalah tindakan yang mengakhiri kehidupan orang lain. Tetapi ada juga tindakan yang sifatnya mengakhiri kehidupan kita sendiri. Yakni orang yang melakukan bunuh diri. Bisa jadi motifnya adalah karena tidak tahan terhadap masalah yang dihadapi atau tertekan hidup yang dihadapi, sehingga orang yang memilih untuk mengakhiri kehidupan dia sendiri. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang sifatnya mengakhiri kehidupan. Tetapi selain daripada tindakan itu, ada juga tindakan yang lain yang sifatnya tidak langsung mengakhiri kehidupan, tetapi sudah merusak kehidupan. Contohnya itu yang pertama adalah mengkonsumsi narkoba, miras, minum-minuman keras, kemudian geng motor, tawuran, dan masih banyak lagi tindakan lain yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri yang sifatnya merusak dan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Tentu ini juga bertentangan dengan firman yang kelima, yaitu jangan membunuh.
memang tidak langsung membunuh, tetapi kita sudah mengarahkan kehidupan kita kepada kematian, yakni dengan cara merusaknya. Jadi pada hari ini kita akan melihat dua kutipan kitab suci. Kamu bisa buka bukumu, nak, ada di situ dua kutipan kitab suci yang bisa kita pelajari. Ya, yang pertama, kutipan kitab suci yang pertama yaitu dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Nah, pada bacaan ini, ya, pada bacaan itu kita bisa lihat bagaimana Yesus menghidupkan kembali anak kepala rumah ibadat dan juga menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan. Kemudian bacaan yang kedua yakni dari Matius 12 ayat 9 sampai 15a, yakni di mana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Jadi dari dua bacaan tersebut bisa kita lihat bahwa Yesus itu menghargai kehidupan. Bahkan Yesus tidak menginginkan adanya kematian dan kebinasaan. Karena itu, Dia menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Dengan menyembuhkan orang sakit, Yesus ingin agar kita memiliki kehidupan yang sehat, supaya kita dapat mengisi dan menikmati kehidupan kita. Baiklah siswa-siswi kami, tak terasa waktunya sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bye-bye.